Pernahkah kalian main game offline jadul jam 2 pagi? Lalu tiba-tiba, karakter utamanya berhenti bergerak, berbalik menatap lurus ke arah layar, dan mengetikkan nama asli kalian. Bukan nickname, bukan username asal-asalan, tapi nama lengkap sekalian, persis seperti yang tertulis di KTP kalian. Hening sejenak. Sebelum aku lanjut menceritakan kisah ini, coba tulis di kolom komentar sekarang. Siapa di sini yang hobi beli barang loak, barang bekas, atau barang thrifting yang nggak jelas asal-usul sejarahnya? Kalau ada, saran dariku, mending kalian cek lagi barang itu malam ini. Karena cerita yang mau aku bawakan, mungkin bakal bikin kalian merinding tiap kali melihat barang-barang itu di sudut kamar. Bayangkan kalian menjadi Dimas. Dimas ini mahasiswa rantauan, jurusan IT. Dia tinggal menyewa sebuah kamar kos-kosan berdinding triplek tebal di sebuah gang sempit, padat, dan kumuh di pinggiran Jakarta. Sebagai anak IT, Dimas adalah definisi dari cowok hiperrasional. Otaknya cuma berisi barisan kode, algoritma, dan logika pasti. Buat Dimas, hal mistis itu cuma bug di sistem otak manusia. Nggak ada yang namanya hantu. Kalau ada pintu kebuka sendiri, itu murni urusan perbedaan tekanan angin atau engsel yang rusak, bukan karena ada yang lewat. Malam itu, hari Kamis malam, alias malam Jumat. Hujan rintik-rintik yang sangat awet membasahi atap seng kos-kosan yang pengap. Kamar Dimas, kamar 404, posisinya paling pojok di ujung lorong lantai 2. Sempit sekali. Cuma muat satu kasur busa tipis yang ditaruh di lantai, sebuah lemari kayu reyot, dan meja komputer yang penuh dengan tumpukan kabel kusut. Di tengah suara hujan yang monoton, layar HP Dimas yang tergeletak di meja berkedip menyala, bergetar hebat. Di layarnya tertera nama pemanggil, Ibu. Ini sudah panggilan yang kelima dalam 1 jam terakhir. Dimas yang matanya masih merah menatap barisan coding di layar monitor, cuman mendecak sebal. Dia memutar bola matanya, merasa sangat terganggu. Biasalah, ego anak muda yang merasa mandiri seringkali merasa lelah dan risih kalau terus-terusan ditanya, "Lagi apa? Udah makan belum?" Atau, "Kenapa jarang pulang?" oleh orang tua di kampung. Dengan wajah datar, Dimas menekan tombol merah. Dia mereject panggilan ibunya begitu saja. Lalu sekalian menonaktifkan nada dering HP-nya. Dia menghela napas panjang, memilih untuk kembali fokus ke layar komputer. Tanpa sadar, penolakan kecil itu akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya. Dimas menyandarkan punggung ke kursi plastiknya yang berderit. Tangannya lalu merogoh saku celana jeansnya, mengeluarkan sebuah barang yang baru saja dia beli sore tadi sepulang kuliah di area loakan Pasar Jatinegara. Sebuah flash disk atau USB jadul, bentuknya kuno, tebal, dengan lapisan besi perak yang sudah kusam dan penuh goresan kasar. Nggak ada mereknya sama sekali. Jangan Harganya cuma abaikan 10.000 perak, digeletakkan begitu Sepertiku. saja di atas terpal pedagang barang bekas. Dimas membelinya murni karena iseng, siapa tahu di dalam USB butut itu masih tersisa file source code langka atau software tua yang bisa dia oprek untuk bahan tugas akhir. Sambil memutar-mutar USB dingin, itu di sela-sela jarinya, ingatan Dimas tiba-tiba melayang ke hari pertama dia memindahkan barang ke kosan ini 6 bulan yang lalu. Waktu itu, ibu kos, seorang wanita paruh baya dengan tatapan mata yang selalu terlihat gelisah dan was-was, sempat menahan Dimas di depan pintu kamar 404 ini. Wajahnya sangat serius saat memberikan peringatan. "Mas Dimas," suara ibu kos waktu itu terdengar pelan, nyaris seperti berbisik. "Kamar ini memang yang paling murah dan posisinya paling sepi. Cocok buat mahasiswa komputer yang butuh konsentrasi kayak Mas. Tapi
Ibu titip satu aturan keras ya. Ibu kos menatap lurus ke mata Dimas. Kalau sudah lewat jam 12 malam, apalagi kalau malamnya itu malam Jumat, tolong jangan pernah Mas Dimas nyalain speaker keras-keras. Jangan pakai headset. Jangan bikin keributan sedikit pun di kamar ini. Dimas saat itu cuma tersenyum tipis dan mengangguk sopan. Tapi kemudian, ibu kos menambahkan satu kalimat terakhir yang anehnya, diucapkan sambil melirik ke arah sudut ruangan yang kosong. Penghuni kamar ini yang sebelum kamu, dia itu nggak suka banget kalau ada yang berisik pas dia lagi sibuk lembur malam-malam. Tentu saja, di kepala Dimas yang penuh logika, itu cuma sekadar trik receh ala ibu kos agar anak-anak kuliahan nggak pada nongkrong, main gitar, dan mengganggu tetangga lain yang sedang tidur. Larangan basi, pikirnya. Dimas melirik jam digital di sudut kanan bawah monitor komputernya. 23.45 waktu Indonesia Barat. 15 menit lagi menuju tengah malam yang dilarang itu. Suara hujan di luar terasa semakin menderas, menyamarkan suara-suara lain di sekitarnya. Dimas mencondongkan tubuhnya ke depan, lalu mencolokkan USB kusam itu ke port komputernya. Ting-tong. Bunyi khas Windows mendeteksi hardware baru terdengar. Lampu indikator di USB itu menyala merah, berkedip lambat seperti detak jantung orang yang sedang tidur. Dimas mengklik Halo layar, Reza, membuka file Explorer. kenapa kamu tidak menoleh? Di dalam drive USB itu, ternyata nggak ada folder macam-macam. Kosong melompong. Hanya ada satu buah file program berekstensi .exe tanpa nama. Tidak ada judul, tidak ada ikon perusahaan pembuat game. Ikonnya cuma berupa kotak hitam pixelated. Rasa penasaran khas seorang programmer perlahan mengalahkan rasa kantuknya. Dimas mengarahkan kursor mouse, lalu mengklik ganda file misterius tersebut. Klik, klik. Layar komputernya tiba-tiba menjadi hitam pekat selama beberapa detik. Harddisk komputernya mendadak berputar sangat kencang, mengeluarkan suara dengungan ngingge yang lumayan kasar. Dimas sempat menahan napas, mengira PC kesayangannya baru saja terkena virus ransomware, mematikan dari barang loak sialan ini. Tapi kemudian, layar kembali menyala redup. Sebuah musik MIDI 8 bit mulai mengalun dari speaker PC-nya. Nadanya sangat pelan, monoton, putus-putus, dan terdengar sangat melankolis. Creepy. Sebuah game RPG bergaya retro 2 muncul di layar. Grafiknya sangat kasar. Khas game era 90-an, di mana karakternya cuma digambarkan dengan kotak-kotak kecil berwarna pucat. Awalnya, Dimas menghembuskan napas lega. Halah, cuma game jadul, gumamnya sinis. Tapi, saat tangan Dimas bersiap memegang keyboard, senyum meremehkan di bibirnya perlahan luntur. Matanya menyipit, wajahnya ditarik mendekat nyaris menempel ke layar monitor. Ada yang aneh. Game itu dimulai di sebuah ruangan kecil berbentuk persegi panjang. Ada karakter utama, seorang pria kecil berbaju abu-abu yang berdiri diam mematung di tengah-tengah. Namun bukan karakter itu yang membuat napas Dimas mendadak tercekat, melainkan desain dan tata letak perabotan di dalam ruangan pixel tersebut. Di sudut kiri atas ruangan game, ada sebuah tempat tidur tipis memanjang tanpa ranjang. Di kanannya menempel ketat sebuah lemari kayu berpintu dua. Dan di sudut kanan bawah ruangan, ada sebuah meja dengan layar monitor menyala menghadap ke arah karakter tersebut. Dimas menelan ludah. Ludahnya terasa sebesar batu kerikil yang tersangkut di tenggorokan. Rasa dingin tiba-tiba menjalar pelan dari tengkuknya. Tata letak ruangan di dalam game jadul yang entah dibuat tahun berapa itu, posisinya sama persis. Benar-benar duplikat 100% dari tata letak kamar 404 yang sedang dia tempati malam ini. Bagaimana mungkin game loak ini tahu persis kondisi kamarnya? Gue mau tanya sama kalian, pernah nggak sih kalian lagi sendirian di kamar malam-malam, asyik main HP atau laptop, lalu tiba-tiba
Kalian sadar kalau suasana di sekitar kalian itu berubah total. Bukan berubah karena lampu mati atau apa, tapi lebih ke arah udaranya tiba-tiba jadi kaku. Suara-suara di luar yang tadinya normal mendadak senyap. Kayak alam lagi menahan napas. Kalau kalian pernah ngerasain itu, selamat. Berarti mereka lagi lewat. Dimas menatap layar monitor itu dengan dahi berkerut keras. Tata letak kamar di game 8-bit itu persis seperti kamar kosnya. Meja, kasur busa, sampai posisi lemari kayunya. Ah, kebetulan doang ini mah, gumam Dimas pelan. Als mencoba menepis rasa aneh di dadanya. Logika anak IT-nya langsung bekerja keras mencari pembenaran. Paling developer gamenya pakai template standar kamar kos-kosan murah di Indonesia, wajar kalau mirip. Jari-jarinya yang panjang mulai menari di atas keyboard. Dia memencet tombol panah. Kiri, kanan, atas, bawah. Di layar, karakter pixel berbaju abu-abu itu mulai bergerak patah-patah menjelajahi ruangan sempit tersebut. Setiap langkah kakinya menghasilkan efek suara bip, bip, bip. Nada 8-bit yang melengking pelan memantul-mantul di dinding triplek kamar Dimas. Namun di menit ketiga dia memainkan game aneh itu, Dimas mulai menyadari sebuah kejanggalan yang membuat telinganya berdenging. Hujan deras di luar. Hilang. Suara knalpot motor berisik yang biasanya lalu lalang di gang sempit depan kos-kosan lenyap, tak berbekas. Oh, suasana kamar 404 mendadak menjadi sangat senyap. Benar-benar mati. Saking sepinya, Dimas bisa mendengar suara napasnya sendiri yang perlahan memburu dan detak jantungnya yang mulai berdebar agak lebih cepat dari biasanya. Kenapa tiba-tiba sepi banget? Batinnya bingung. Tiba-tiba, ada angin. Sebuah hembusan angin dingin yang sangat tipis menyapu lembut tepat di tengkuk leher Dimas. Tolong aku, Dimas. Bulu kuduknya seketika berdiri tegak, badannya merinding hebat. Tunggu dulu. Dari mana datangnya angin? Kamar kos ini nggak punya jendela sama sekali. Ventilasi jaring-jaring kawat di atas pintu pun sudah dia tutup rapat pakai potongan kardus bekas mie instan dari bulan lalu supaya nyamuk Jakarta nggak pada masuk. Ruangan ini tertutup rapat, nyaris kedap udara. Dimas mengusap tengkuknya dengan kasar. Paling angin nyelip dari celah bawah pintu, bisiknya pelan. Dia memaksakan diri untuk tidak takut. Otak rasionalnya menolak untuk menyerah pada hal-hal klinik. Mata Dimas kembali fokus menatap layar monitor yang berpendar redup. Dia menekan tombol panah kiri, mengarahkan karakter pixel itu berjalan menuju sebuah objek lemari kayu 2 pintu yang berada di sudut kiri atas ruangan game. Sesampainya tepat di depan lemari virtual itu, karakter tersebut berhenti. Dimas menekan tombol Enter di keyboard untuk berinteraksi dengan objek tersebut. Di layar, sebuah animasi kasar namun detail menampilkan pintu lemari pixel itu perlahan-lahan terbuka. Dan di detik yang sama, persis di detik yang sama, saat jari telunjuk Dimas menekan tombol Enter, krik! Sebuah suara gesekan engsel berkarat yang sangat panjang, berat, dan memilukan terdengar memecah keheningan. Suara itu tidak berasal dari speaker komputer. Suara itu berasal dari arah belakang punggung Dimas. Tubuh Dimas seketika kaku seperti disuntik formalin. Jari-jarinya membeku melayang di atas keyboard. Aliran darahnya seakan ditarik, paksa turun ke telapak kaki, menyisakan rasa dingin yang luar biasa di ujung kepalanya. Dengan gerakan yang sangat pelan, patah-patah menahan ngeri, Dimas menolehkan kepalanya ke belakang, melirik melewati bahu kanannya. Lemari kayu reot miliknya. Lemari asli yang jaraknya hanya sekitar 1 meter tepat di belakang kursi plastiknya. Pintunya kini perlahan mengayun setengah terbuka. Gelap. Hanya ada kegelapan pekat dari tumpukan bajunya yang menggantung di dalam sana. Padahal, Dimas ingat betul 100%.
Dia yang menutup pintu lemari itu rapat-rapat tadi sore. Kuncinya memang sudah rusak dan dol, tapi butuh tarikan tenaga yang lumayan kuat dari tangan manusia untuk bisa membukanya karena engsel kayunya sudah melar dan macet. Napas Dimas tertahan di dada. Matanya terbelalak menatap ruang gelap di dalam lemari itu. Dia tidak berani berkedip, setengah berharap tidak ada sepasang mata yang tiba-tiba membalas tatapannya dari balik tumpukan baju gelap itu. "Ini cuma kebetulan," bisik Dimas dengan suara bergetar. Dia meremas lututnya sendiri, memaksa otaknya merangkai alasan logis secepat mungkin. Engselnya longgar. Iya, pintunya udah lapuk. Terus tadi ada tekanan angin dari luar masuk lewat celah pintu. Makanya pintunya kedorong kebuka sendiri. Hukum fisika. Masuk akal. Dengan napas yang sedikit gemetar, dia memalingkan wajahnya kembali ke layar monitor. Dia mengabaikan rasa dingin yang kini mulai merayap naik menutupi punggungnya. Tapi jujur saja, tangan kanannya sekarang sudah mulai gemetar saat memegang mouse. Di dalam game, Dimas buru-buru menekan tombol panah bawah, mengarahkan karakternya menjauh dari lemari sialan itu. Dia membawa karakter berbaju abu-abu tersebut berjalan menuju pojok kanan bawah ruangan. Area yang di dalam grafis game itu sengaja digelapkan. Tidak terkena cahaya lampu virtual. Karakter itu berhenti tepat di sudut paling gelap. Dia mematung. Dimas menekan tombol panah berkali-kali, tapi karakter itu tidak merespons. "Bug," pikir Dimas. Tiba-tiba, musik MIDI melankolis yang sejak tadi mengalun itu berhenti total, mati secara mendadak. Layar monitor berkedip merah selama 1 milidetik. Lalu, sebuah kotak dialog teks box, berwarna hitam dengan garis tepi putih muncul di bagian bawah layar. Teksnya diketik secara perlahan, huruf demi huruf, diiringi suara tik-tik-tik melengking yang mirip suara mesin tik berkarat. Tulisannya hanya 3 kata yang diakhiri tanda titik 3. "Di sini dingin." Dimas mengerutkan dahi. Matanya menyipit menatap layar. "Dingin?" gumamnya tak paham. Karakter siapa yang bicara? Dan belum sempat otak cerdas Dimas mencerna maksud dari teks acak di dalam game tersebut. Tiba-tiba, HP Dimas yang tergeletak di atas meja, tepat di samping keyboard, bergetar hebat. Layarnya menyala terang benderang, menembus kesunyian kamar yang hanya diterangi cahaya monitor itu. Dimas terlonjak kaget di kursinya. Dia menunduk pelan, melirik layar HP-nya yang masih menyala. Ada sebuah notifikasi SMS masuk dari nomor yang sama sekali tidak dikenal. Tidak ada nama kontak, tidak ada foto profil, hanya deretan angka acak yang diakhiri dengan angka 404. Dimas meraih HP itu. Tangannya kini bergetar sangat hebat, sampai-sampai HP itu nyaris tergelincir dari telapak tangannya. Dengan ibu jari yang berkeringat dingin, dia menggeser layar untuk membaca preview pesan dari jendela notifikasi. Dan saat matanya mengejar rentetan huruf di layar HP itu, jantung Dimas seakan berhenti berdetak di rongganya. Oksigen serasa disedot habis, meninggalkannya tercekik dalam ketakutan yang murni dan absolut. Isi SMS dari nomor tak dikenal itu sama persis. "Di sini dingin." Kalian pernah dengar istilah, aturan dibuat untuk dilanggar. Buat anak muda berdarah panas kayak Dimas, kaos pantangan orang tua itu cuma sekadar mitos usang, nggak ada dasarnya. Tapi malam itu, di kamar 404, dia bakal belajar dengan cara yang paling brutal. Bahwa ada beberapa aturan yang ditulis bukan pakai tinta, melainkan pakai darah dan penyesalan. Jam di sudut kanan bawah monitor Windows sekarang berkedip pelan. 00.15 waktu Indonesia Barat. Sudah lewat tengah malam, resmi masuk ke hari Jumat. Hujan di luar tiba-tiba berhenti total, menyisakan keheningan yang sangat pekat dan bau tanah basah yang entah kenapa
kecampur sama aroma kapur, baru samar-samar. Di tengah keheningan yang bikin mual itu, HP Dimas di atas meja kembali menyala terang. Bergetar hebat, nyaris jatuh dari ujung meja. Panggilan masuk. Ibu. Dimas menatap layar HP itu dengan napas memburu. Perasaannya campur aduk. Antara kaget setengah mati, baca SMS aneh tadi, Asparno sama pintu lemarinya yang terbuka sendiri, dan sekarang emosi. Ya emosi. Orang panik itu biasanya berubah jadi marah sebagai bentuk pertahanan diri. Ah, elah. Ngapain sih nelpon terus jam segini? Batin Dimas mengumpat kasar. Logikanya yang sedang terpojok berusaha mencari pelampiasan. Dengan jari gemetar dan kasar, Dimas memencet tombol merah. Menolak panggilan itu untuk kesekian kalinya, dan karena dia butuh pelarian dari rasa takut yang mulai mencekiknya, karena dia butuh suara berisik untuk menutupi keheningan kamar yang nggak wajar ini, Dimas melakukan satu hal yang sangat fatal. Satu hal yang sudah dilarang keras oleh ibu kos. Dimas mengarahkan kursor mouse-nya ke icon speaker di pojok kanan bawah. Mengkliknya. Lalu menyeret slider volume itu sampai mentok ke ujung kanan. Volume 100%. Maksimal. Gue nggak peduli. Paling ini cuma prank orang iseng ngehack jaringan wifi kosan. Rutuknya dengan suara bergetar. Membohongi Jangan dirinya lawan. sendiri. Hanya Gue butuh sakit suara musik sebentar. gede biar nggak parno. Tapi bukannya suara musik MIDI 8 bit melankolis yang keluar dari speaker pecenyi. Tiba-tiba, dari dua kotak speaker murah di kiri kanan monitor itu, meledak sebuah suara bising yang sangat mengerikan. Crash! Itu bukan musik game. Itu suara distorsi statis yang sangat kasar. Sangat keras sampai meja komputer Dimas ikut bergetar. Lalu, di balik suara kresek-kresek tajam itu, perlahan-lahan terdengar suara gumaman. Suara orang bergumam dengan ritme yang sangat cepat, berat, dan serak. Persis seperti suara orang tua yang sedang melantunkan ayat suci atau tahlilan, tapi nadanya sumbang dan diucapkan secara terbalik, reverse. Menggema, memenuhi seluruh sudut kamar 404 yang sempit itu, membentur dinding triplek. Gila. Suaranya bikin telinga berdenging sakit dan perut langsung terasa diaduk-aduk. Dimas panik. Bukan kepalang. Matanya terbelalak ngeri. Sial, suara apaan nih? Dia buru-buru meraih mouse, niatnya mau mengklik tombol silang, mengecilkan volume, atau apa saja buat mematikan game jahanam itu. Tapi kursor di layarnya nge-freeze. Berhenti total. Dimas menghantam tombol ESC dan ALT plus F4 di keyboard bertubi-tubi dengan beringas. Tak, 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 tak. Nggak ada respon sama sekali. PC-nya mendadak lumpuh total. Dan di saat Dimas sedang kalut memukul-mukul keyboard, pergerakan di layar monitor membuatnya membeku. Darahnya seakan berhenti mengalir seketika. Karakter pixel berbaju abu-abu yang tadi diam, mematung di sudut gelap ruangan game itu, tiba-tiba berhenti merespons perintah Dimas sejak tadi, kan? Sekarang, karakter itu bergerak sendiri. Karakter itu berjalan ke tengah ruangan virtual, membelakangi layar. Lalu, dengan gerakan yang sangat tidak wajar, lambat, dan patah-patah, bagian kepala dari karakter 8-bit itu berputar 180 derajat. Badannya tetap menghadap ke depan layar, membelakangi Dimas. Tapi wajahnya memutar ke belakang, menatap lurus menembus layar monitor, menatap tepat ke kedua bola mata Dimas. Layar tiba-tiba berkedip merah terang sedetik. Suara gumaman aneh dari speaker semakin memekakkan telinga. Lalu sebuah kotak dialog teks merah darah muncul di tengah-tengah layar. Suara ketikan mesin tik berkarat terdengar menyayat hati dari speaker yang menyala maksimal. Huruf demi huruf muncul perlahan. Kenapa kamu menolak telepon ibumu, Dimas?
Napas Dimas berhenti. Bener-bener berhenti. Gue rasa kalau kalian ada di posisi dia, kalian juga bakal lupa caranya bernapas. Oksigen rasanya hilang dari ruangan itu. Rasa dingin yang tadi cuma menyapu Sekarang tengkuk, kamu bisa melihat sekarang semuanya. sudah merayap naik membungkus seluruh ubun-ubunnya. Di kepalanya, perang batin terjadi dengan sangat brutal. Nggak mungkin. Ini nggak logis. Batin Dimas menjerit histeris. Otaknya berusaha keras merangkai alasan. Gimana bisa game offline butut buatan entah tahun berapa ini tahu nama asli gue? Dimas. Bukan player 1. Bukan admin. Dimas. Dan dari mana dia tahu gue baru aja nolak telepon ibu gue? Kamera? Gue nggak punya webcam. Virus? Trojan jenis apa yang bisa baca situasi dunia nyata seakurat ini? Dimas mencengkeram. Erat sandaran tangan kursi plastiknya sampai buku-buku jarinya memutipasi. Tubuhnya gemetar hebat tak terkendali. Keringat sebesar biji jagung mengucur deras dari dahinya. Perih masuk ke mata, tapi dia bahkan nggak berani berkedip. Dia benar-benar dipaku oleh rasa takut yang murni. Sementara logika berteriak ini hack, naluri purba di dalam dadanya berbisik ngeri. Ini bukan ulah manusia, Dimas. Di layar monitor, teks merah itu menghilang. Karakter dengan kepala terbalik itu lalu kembali memutar wajahnya ke depan. Dia mulai berjalan sendiri dengan langkah bip, bip, bip yang kini terdengar lambat dan berat. Karakter itu berjalan menuju gambar pintu di dalam game, membukanya. Lalu karakter itu melangkah keluar dari ruangan virtual tersebut, menyusuri sebuah lorong gelap yang sempit. Terus berjalan, sampai akhirnya dia berhenti tepat di depan sebuah pintu piksel berwarna coklat kusam. Karakter itu berdiri diam menghadap pintu tersebut. Bersamaan dengan berhentinya karakter itu di depan pintu dalam game, suara gumaman mengerikan dari speaker PC tadi tiba-tiba mati total. Klik. Hening seketika. Sunyi senyap seperti di dalam kuburan. Dimas menelan ludah dengan susah payah. Matanya masih melotot ke arah layar yang membeku. Ruangan itu begitu sunyi sampai dia bisa mendengar bunyi tetesan air dari keran kamar mandinya yang rusak. Tik. 1 detik berlalu. 2 detik berlalu. Lalu, tepat dari arah pintu kayu kamar kos Dimas di dunia nyata, pintu tipis yang berjarak hanya 2 langkah dari punggungnya, terdengar 3 ketukan. Sangat pelan, tapi luar biasa berat dan bertenaga. Tok, tok, tok. Pernahkah kalian merasa begitu ketakutan sampai otot kaki kalian mati rasa? Rasanya seperti ada balok es seberat puluhan kilo yang mendadak menimpa dada kalian. Mau lari nggak bisa, mau teriak pun pita suara seakan putus. Ketukan di pintu kamar kos Dimas itu sangat pelan. Tapi di tengah keheningan yang nggak wajar ini, suaranya terdengar seperti palu godam yang menghantam langsung ke gendang telinganya. Tok, tok, tok. Dimas memundurkan kursi plastiknya perlahan. Terdengar bunyi sereik kasar saat kaki kursi bergesekan dengan lantai semen. Napas Dimas tersengal-sengal. Matanya bergantian menatap pintu kayu kamarnya yang tertutup rapat dan layar monitor yang menyala redup di depannya. Di layar komputer itu, kotak dialog merah darah kembali muncul. Mesin tik gaib berbunyi lagi, mengeja huruf demi huruf dengan sangat lambat. Buka pintunya, aku ingin masuk. Gila, ini gila, ini nggak mungkin nyata, desis Dimas. Keringat dinginnya sudah membasahi seluruh kaosnya. Kepanikan mengambil alih total sisa-sisa kewarasannya. Logika anak IT-nya berteriak keras. Cabut USB-nya, bego, putus sumber datanya. Dengan tangan bergetar sehebat-hebatnya, Dimas mencondongkan badan ke depan. Dia mencengkeram flash disk besi kusam itu, lalu menariknya kasar dari port PC. Klotak, USB itu terlempar ke lantai. Dimas menghela napas kasar, menatap layar dengan penuh harap. Seharusnya ketika sumber file dicabut paksa, program akan crash atau force close.
Itu hukum dasar komputer. Tapi detik demi detik berlalu dan game itu masih berjalan. Karakter pixel itu masih berdiri di sana. Kotak dialog merah itu masih terpampang jelas. Mata Dimas membelalak. Darahnya serasa membeku. Kok masih nyala anjing? Umpatnya dengan suara pecah. Teror ini sudah melanggar semua hukum fisika dan logika yang dia pelajari seumur hidupnya. Dimas nggak mau berpikir lagi. Dia cuma mau ini berakhir. Dia langsung menjatuhkan dirinya ke lantai, merangkak cepat ke bawah meja komputer. Tangannya meraba-raba, colokan terminal listrik di dinding. Tanpa ragu sedetik pun, dia mencabut steker utama PC-nya. Cetak! Seketika, suara dengungan CPU mati. Kipas pendingin berhenti berputar. Layar monitor mati total. Kamar 404 langsung ditelan kegelapan pekat. Hanya ada sisa cahaya remang-remang dari lampu jalanan yang menembus lewat celah bawah pintu. Dimas duduk bersandar di kaki meja, memeluk lututnya sendiri. Napasnya memburu keras. Hahaha. Udah mati, gumamnya, mencoba menenangkan jantungnya yang berdegup gila-gilaan. Cuma orang iseng. Komputer gue dihack. Besok gue install ulang. Dia mencoba membangun kembali benteng rasionalitasnya yang sudah hancur lebur. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Tiba-tiba terdengar bunyi dengungan pelan berfrekuensi tinggi. Nging! Bukan dari bawah meja, tapi dari atas meja. Dimas mendongak perlahan dalam gelap. Layar monitor komputernya, layar yang jelas-jelas kabel listriknya sudah tergeletak di lantai, menyala kembali. Bukan menyala menampilkan logo Windows. Bukan juga menampilkan game 8-bit tadi. Layar itu memancarkan cahaya merah pekat, gelap, kotor, dan berkedip-kedip pelan. Seperti darah kental yang disinari senter redup. Bersamaan dengan menyalanya layar merah itu, suhu udara di kamar 404 anjlok drastis. Rasa dinginnya nusuk langsung ke tulang sumsum. Dan baunya, ya Tuhan, baunya, bau tanah basah yang tadi cuma samar, sekarang bercampur dengan aroma yang sangat kuat dan menyengat. Aroma kapur barus. Buat kalian yang belum tahu, kapur barus dengan wangi setajam ini biasanya hanya dipakai untuk satu hal di Indonesia. Memandikan jenazah sebelum dibungkus kain kafan. Dimas perlahan bangkit berdiri. Lututnya lemas, nyaris tak bertulang. Dia menatap layar monitor yang berwarna merah gelap itu. Karena layarnya sangat gelap dan memantulkan cahaya, permukaannya kini berfungsi layaknya cermin cembung raksasa. Di pantulan layar itulah, Dimas melihat pantulan dirinya sendiri yang sedang berdiri dengan wajah pucat pasi. Tapi, dia tidak sendirian. Tepat di belakang punggungnya, berjarak kurang dari 1 jengkal, berdiri sesosok tubuh yang menjulang sangat tinggi, nyaris menyentuh langit-langit kamar kosnya. Sosok itu terbungkus rapat oleh kain putih yang sudah sangat dekil, menguning, dan dipenuhi bercak noda tanah basah. Bagian atas kepalanya diikat kencang, pocong. Dimas tidak bisa bernapas, tubuhnya lumpuh total. Dia cuma bisa menatap pantulan cermin monitor itu dengan mata terbelalak ngeri. Air matanya mulai mengalir tanpa bisa dia tahan. Di dalam pantulan layar merah itu, sosok pocong tersebut perlahan menundukkan kepalanya yang terikat. Bungkuk ke depan, melewati bahu Dimas. Wajahnya terlihat hancur. Dagingnya menghitam, membusuk, menyisakan rongga mata yang kosong dan rahang yang menggantung tidak wajar. Sosok itu menempelkan wajah busuknya tepat di samping telinga kanan Dimas. Dimas bisa merasakan hawa dingin sedingin es batu berhembus mengenai kulit lehernya. Bau bangkai dan kapur barus menyeruak masuk ke paru-parunya, membuatnya mual luar biasa. Lalu rahang yang membusuk itu bergerak terbuka. Bukan lewat speaker komputer, melainkan lewat suara fisik yang berbisik langsung tepat di liang telinga Dimas.
Suaranya serak, berat, dan dipenuhi penderitaan yang tak berujung. Jangan abaikan ibumu. Sepertiku, mata Dimas terbelalak maksimal. Pertahanan mentalnya meledak malam itu juga. Kegelapan menyergap pandangannya, seiring dengan sebuah jeritan tertahan yang keluar dari tenggorokannya, sebelum akhirnya tubuhnya ambruk menghantam lantai kamar tanpa ampun. Kalian pernah bangun dari pingsan? Rasanya seperti ditarik paksa dari dasar kolam yang gelap gulita menuju permukaan air. Dada sesak, kepala pusing, dan pandangan kabur. Itulah yang dirasakan Dimas saat dia membuka matanya perlahan. Aos bau tanah basah dan kapur barus yang mencekik paru-parunya semalam sudah hilang, digantikan oleh aroma obat antiseptik yang tajam. Sinar lampu neon putih menyilaukan matanya. Ini bukan kamar 404. Ini ruang rawat inap rumah sakit. Di kursi plastik sebelah ranjangnya duduk ibu kos. Wajah wanita paruh baya itu terlihat sangat lelah. Matanya sembab dan dia memegang tasbih kecil di tangannya. Mas Dimas, syukurlah Mas sudah sadar. Suara ibu kos terdengar bergetar. Beliau buru-buru menuangkan air putih ke gelas. Dimas mencoba duduk, meski seluruh otot punggungnya terasa kaku dan sakit. Ingatan tentang layar merah, sosok pocong busuk yang menjulang di belakangnya, dan bisikan es di telinganya, itu langsung menghantam otaknya. Napas Dimas kembali memburu. Ibu, di kamar saya. Semalam ada. Ibu kos mengangguk pelan. Air mata mulai menetes membasahi pipi keriputnya. Ibu tahu, Mas. Ibu minta maaf. Ibu nggak cerita semuanya ke Mas Dimas pas awal ngekos. Ibu kira dia udah tenang. Ibu kos lalu menarik napas panjang, menatap kosong ke arah lantai rumah sakit. Penghuni kamar 404 sebelum Mas Dimas, namanya Aldi. Dia anak IT juga, persis kayak Mas. Anak rantau yang pinter banget, tapi ambisius. Saking sibuknya bikin game buat lomba kampus, dia sering begadang berhari-hari nggak tidur, lupa makan. Dan yang paling parah, dia mulai sering mengabaikan keluarganya di kampung. Dimas terdiam. Tenggorokannya terasa kering. Kisah ini rasanya terlalu familiar. Suatu malam, Aldi sakit parah, demam tinggi. Lanjut ibu kos lirik. Ibunya di kampung telepon berkali-kali karena firasatnya nggak enak. Tapi Aldi marah, dia reject semua telepon ibunya karena merasa terganggu. Dia memaksakan diri lanjut coding gamenya. Malam itu, jantungnya berhenti, Mas. Dia meninggal sendirian di depan komputernya. Ibu baru nemuin jenazahnya 3 hari kemudian. Kondisinya, ya, sudah mulai membusuk. Dek. Jantung Dimas seakan diremas kuat. Pantas saja sosok pocong itu berwajah hancur. Dan pantas saja game 8-bit itu memiliki grafis ruangan yang persis kamar 404. Itu adalah proyek game terakhir buatan Aldi sebelum dia menghembuskan napas terakhirnya. Flash disk sialan itu pastilah barang peninggalan Aldi yang entah bagaimana berakhir dijual loak oleh tukang rongsok yang membersihkan kamar tersebut. Dia meninggal dalam keadaan sangat menyesal, Mas Dimas, isak ibu kos. Penyesalan terbesarnya adalah, dia meninggal sebelum sempat mengangkat telepon ibunya untuk yang terakhir kali. Mendengar itu, pertahanan emosi Dimas runtuh seketika. Air mata yang sejak tadi dia tahan akhirnya pecah. Kengerian horor semalam menguap, digantikan oleh rasa sesak yang luar biasa di dadanya. Tamparan keras menghantam nuraninya. Sosok menakutkan semalam bukan murni ingin menyakitinya. Sosok itu sedang memberikan peringatan yang sangat keras agar Dimas tidak mengulangi kebodohan dan penyesalan yang sama. Dengan tangan gemetar, Dimas meraba nakas di sebelah ranjang, mencari HP-nya. Di layar, ada 15 panggilan tak terjawab dari ibu. Dimas langsung menekan tombol panggil balik. Panggilannya tersambung.
Halo, Dimas? Ya Allah, Le, kamu kemana aja? Ibu telepon dari semalam nggak diangkat-angkat. Kamu nggak apa-apa kan, nak? Ibu kepikiran terus sampai nggak bisa tidur. Suara parau ibunya dari seberang sana terdengar penuh kepanikan dan kasih sayang yang tulus. Mendengar suara itu, tangis Dimas meledak. Dia terisak sejadi-jadinya seperti anak kecil. Bu, maafin Dimas, Bu. Dimas minta maaf suka cuekin Ibu. Dimas sehat, Bu. Dimas kangen Ibu. Pagi itu, di kamar rumah sakit yang dingin, Dimas belajar satu pelajaran paling berharga dalam hidup. Logika dan kode komputer mungkin bisa membantumu bertahan hidup di kota besar. Tapi doa dan ridha orang tualah yang menjagamu dari hal-hal gelap yang tidak bisa dijelaskan oleh nalar. Hening sejenak. Setelah keluar dari rumah sakit, Dimas langsung mengemasi seluruh barangnya dan pindah dari kos-kosan itu. Dia tidak mau lagi berurusan dengan hal mistis apapun. Lalu, bagaimana dengan flash disk besi kusam itu? Dimas mengambil benda laknat itu dari lantai kamarnya dengan sumpit, membungkusnya dengan plastik tebal. Sore harinya, dia pergi ke jembatan Sungai Ciliwung yang alirannya deras dan kotor. Tanpa ragu, Dimas melempar flash disk itu jauh-jauh ke tengah sungai. Plung! Tenggelam dan hilang, selamanya ditelan lumpur. Masalah selesai, kan? Gue juga berharap ceritanya berhenti di happy ending yang mengharukan ini. Tapi, namanya barang yang sudah terlanjur berisi, kadang mereka punya cara sendiri untuk mencari tuan yang baru. 1 minggu berlalu. Dimas sudah menempati kosan barunya yang lebih terang dan ramai. Hidupnya mulai kembali normal. Dia rajin menelepon ibunya setiap malam. Sampai suatu malam, saat dia sedang mengerjakan tugas, HP-nya berbunyi. Siklus cinta sebuah pesan WhatsApp masuk dari Reza, teman sekelasnya di kampus. Dimas membuka pesan itu santai. Tapi sedetik kemudian, senyumnya luntur. Wajahnya kembali seputih kapas. Tubuhnya mematung menatap layar HP. Reza mengirimkan sebuah foto layar laptopnya yang sedang menjalankan sebuah game 8-bit. Dan di bawah foto itu ada pesan teks. Bro, thanks ya USB lock lu yang warna besi kusam itu. Ketinggalan di dasar tas ransel gue pas kita ngerjain tugas kelompok minggu lalu. By the way, game retro di dalamnya creepy juga ya konsepnya. Tapi lu jago nyisipin skripnya. Kok karakternya tiba-tiba bisa ngetik nama asli gue Reza di layarnya? Terus ini, text box-nya lagi nyuruh gue nengok ke belakang. Dimas berhenti bernapas. Kalau flash disk yang tertinggal di tas Reza adalah flash disk Loak yang asli. Lalu, flash disk milik siapa yang seminggu lalu Dimas lemparkan ke Sungai Ciliwung? Atau, apakah kutukan itu kini sudah menyebar? Hening. Gimana teman-teman? Buat kalian yang sekarang lagi dengerin cerita ini sendirian di kamar kos, coba deh, ingat-ingat lagi kapan terakhir kali kalian telepon orang tua. Jangan sampai kalian menyesal ketika semuanya udah terlambat. Dan satu lagi, kalau tiba-tiba ada angin dingin lewat di tengkuk kalian malam ini, tolong jangan nengok ke belakang.